cuma soalnya yang kemarin Bapak udah nyimak. Sebenarnya yang merahnya ini juga Pak, ternyata yang harus dibedah itu yang di prioritas. Iya. Tapi di prioritas itu ada kemitraan dengan orang tua dan peningkatan pembelajaran fondasi. Jadi tetap kami ke arah buku bacaan. Kalau TK Asal Barkati tetap mau bekerja sama dengan perpustakaan desa karena memang perpustakaan desa dititipkan di TK. Cuma ya kembali saya kemarin seperti saya sampaikan, walaupun itu di TK tapi kami ya tidak mau mengaku-ngaku gitu kalau itu punya TK. Teman bangsa saya belum bisa cek rapor pendidikannya ya. Saya ke Bu Uli dulu ya, Bu Helina dulu deh. Iya Pak. Kalau dilihat di rapor pendidikan Bu Helina, kalau kita lihat di rekomendasi prioritas, di sini yang paling utama itu adalah pembelajaran membangun kemampuan fondasi. Ya, ini dengan capaian yang paling rendah ya, dengan skor 70,99 gitu kan. Artinya adanya di dimensi yang ketiga. Yang kedua, ini sama-sama D3, cuma yang beda di indikatornya. Jadi yang fokusnya pertama literasi dasar. Jadi kalau kemarin Bu Elina mengangkat tentang literasi, pasti cocok. Kemudian yang kedua nanti di berapa indikator yang harus dipilih? Lihat senjata. Satu. Oh, satu saja. Oke, berarti cukup satu saja ya. Berarti kemarin literasi dasar sudah menjadi pilihan yang tepat. Kemudian kemarin sudah berkoordinasi dengan warga sekolah ya, kemudian dengan komite, dengan orang tua wali untuk memberdayakan perpustakaan desa. Termasuk juga mungkin ada rencana menambah buku bacaan. Kalau menambah tidak, cuma kemarin arahan dari fasilitator untuk memberi layanan dan tempat yang lebih menarik. Nah, berarti bagaimana memfasilitasi yang mungkin peserta didik atau mungkin masyarakat untuk bisa mendapatkan tempat layak dalam melakukan literasi gitu kan, karena perpustakaan desanya kebetulan kan ada di dekat sekolah. Jadi tinggal bagaimana disiapkan tempatnya ya, yang menyenangkan, yang mungkin nyaman untuk melakukan literasi gitu. Kemudian kalau Bu ini yang jadi prioritas. Prioritasnya nggak sama dengan yang itu. Kemitraan. Ya, jadi kalau di TK-nya Bu ini kemitraan dimensinya yang 6. Nah, levelnya ini umpan balik konstruktif terkait bagaimana asesmen untuk menggunakan politik belajar. Bu ini kemarin pilihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Tabikun. Yang terhormat Ibu Nelina SPD selaku Kepala Sekolah TK Asal Barkati, yang saya hormati Dewan Guru TK Asal Barkati dan komite sekolah, yang saya hormati perwakilan wali murid dari TK Asal Barkati. Wala Rabbi Sholli Sadri wa Yasiri Amri wa Nu'udata Bilisaniyah Qauli Amma Ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul di Aula TK Asal Barkati dalam rangka tindak lanjut diskusi program sekolah TK Asal Barkati. Sholawat serta salam marilah kita sambung agungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Baiklah, di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua, marilah kita buka acara ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas Asal Al-Barkati. Para hadirin dimohon berdiri sejenak.
Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Asa Al-Barkati. Asa Al-Barkati mendidik anak-anak usia dini menjadi anak-anak yang berbakti, rajin, cerdas, dan berbudi pekerti. TK Asa Al-Barkati, lingkungan bersih, nyaman, tertata rapi, memiliki guru yang berkompetensi, siap mencerdaskan anak-anak negeri. Siswa datang untuk belajar, pulangnya membawa ilmu sebagai bekal menggapai masa depanmu. TK Asa Al-Barkati selalu siap mengajari, melahirkan generasi berprestasi. Siswa datang untuk belajar, pulangnya membawa ilmu sebagai bekal menggapai masa depanmu. TK Asa Al-Barkati selalu siap mengajari, melahirkan generasi berprestasi. Melahirkan generasi berprestasi. Para hadirin persilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya sambutan dari Ibu Helena SPD selaku Kepala Sekolah TK Asa Al-Barkati. Kepada Ibu kami persilakan dan sekaligus diskusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam Islam Sendiri, wa yazid amri, wa datang lisani atau kauli, amma. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru TK Asa Al-Barkati, yang saya hormati Komite TK Asa Al-Barkati, dan perwakilan wali murid TK Asa Al-Barkati yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita, waktu luang kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul melaksanakan kegiatan diskusi lanjutan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita saling lakukan ke junjungan besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Terima kasih kepada ibu-ibu semua yang sempat hadir menghadiri acara diskusi pembentukan program lanjutan untuk perbaikan layanan sekolah TK Asal Barkati yang kemarin sudah kita laksanakan di diskusi pertama yang menghasilkan beberapa hasil yang mufakat dan siap dilaksanakan. Kemarin Ibu, saya sudah koordinasi dengan Bapak Pengawas yang kemarin hadir langsung ya Bu ya. Kemarin saya ke kantornya karena beliau sibuk jadi tidak bisa hadir, dan beliau sangat mendukung dan mengapresiasi apa yang akan kita laksanakan tentang diskusi hari ini. Jadi beliau berpesan, marilah kita aktif dalam diskusi ini sehingga mendapatkan hasil yang mufakat untuk kemajuan sekolah kita. Tetap merujuk ke rapor pendidikan kita yang masih merah atau oranye atau kuning di rapor pendidikan kita. Di sini ibu-ibu, kembali lagi Bu Lina mengajak ibu-ibu untuk berdiskusi apa yang baik dilakukan untuk layanan TK Asal Barkati yang masih kurang. Dari apa kemarin Bu kata Bu Lina? Dari hasil raport ya Bu ya, dari hasil raport pendidikan yang dimana hasil dari raport pendidikan TK Asal Barkati itu masih ada yang merah. Kalau anak-anak kurang bagi raport nilainya merah ya Bu ya. Ya, di sini tidak akan ada yang marah-marah ya Bu, karena raport pendidikan itu dihasilkan dari survei lingkungan dari kami Bu, dari kepala sekolah dan dewan guru. Apa yang diisikan di situ, apa yang sesuai yang ada di lembaga kita. Di situ dihasilkan bahwa rapor pendidikan kita kurangnya apa Bu kemarin Bu? Kurangnya buku bacaan di lembaga kita. Walaupun di ruangan sebelah sana itu sangat banyaknya buku bacaan, tapi itu memang bukan milik kita yang punya, milik perpustakaan desa. Nah di situ marilah kita manfaatkan buku-buku tersebut untuk meningkatkan kualitas literasi di lembaga kita, terutama untuk anak-anak. Literasi apa yo? Nah, literasi itu tingkat pemahaman tentang bacaan, tentang angka, numerasi. Jadi segala pembelajaran anak itu namanya literasi ya Bu ya. Bukan hanya di sekolah, tapi di lingkungan perkantoran yang lain itu literasi sedang digalakkan. Bahkan beberapa waktu yang lalu dari pihak kesehatan, dari pihak kepemerintahan desa itu diminta mengisi survei untuk peningkatan literasi, peran serta masyarakat untuk literasi. Makanya di sini ada perpustakaan desa. Jadi di TK Asal Barkati sendiri itu yang ditingkatkan itu yang pertama literasi untuk anak-anak dan untuk dewan gurunya. Nah, saya mau meminta kerjasama dengan ibu-ibu. Saya mau mengajak ibu diskusi apa sih yang baik yang kita lakukan untuk meningkatkan hal tersebut. Yang kemarin sudah dihasilkan bahwa kita akan bekerjasama dengan perpustakaan desa. Jadi lembaga kita sudah tidak menyediakan buku bacaan, tapi kita bekerjasama dengan perpustakaan desa. Selain itu tidak hanya tentang penyediaan buku bacaan. Nah nanti saya mau minta sama ibu-ibu apa sih yang
kita laksanakan terkait dengan kerjasama kita dengan perputaran desa. Apa yang ibu-ibu akan lakukan untuk ikut serta meningkatkan literasi anak-anaknya. Nah, sebelum ngantuk, saya kasih permainan dulu. Dan gak ngantuk biar fokus, biar konsentrasi, biar nanti bisa mengeluarkan ide-idenya secara gamblang dan semangat. Oke. Sekarang biar gak ngantuk berdiri bu, berdiri. Goyang, goyang. Bumbang ya. Nah, saya akan memberi, oh iya, belum saya tanya kabar tadi ya Bu ya. Masih ingat ya Bu kabarnya ya? Apa kabar Ibu Eba? Sehat hati, sehat rohani, sehat Ekonomi. Amin ya. Nah, semangat coba lagi Bu. Apa kabar Ibu semua? sehat hati, sehat rohani, sehat ekonomi. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Nah, di sini saya mau melatih konsentrasi ibu-ibu semua, fokus ibu-ibu semua. Jadi saya mau memberikan, mau mengajak ibu-ibu memegang anggota tubuh kita, tapi dengan clue ya. Clue-nya pegang, clue-nya itu kata pegang ya. Kalau tidak ada kata pegang berarti jangan dipegang, gitu ya. Nah, ya coba. Nanti ada yang konsentrasi pasti. Kalau konsentrasi tidak, ya kita mulai. Pegang hidung, pegang mata, telinga. Nah, telinga kan ada pegangnya. Ya, oke. Siap ya. Saya minta pegang rambut. Nah, pegang telinga. Nah, konsentrasi tuh. Berarti belum konsentrasi. Masih ikutin gerakan tangan saya. Pegang hidung. Ini aja suruh nyanyi aja ya Bu ya. Nggak konsentrasi nih. Mata. Ya. Ada pegangnya. Belum konsentrasi. Sekali lagi. Pegang hidung. Pegang telinga. Pegang mulut. Mata. Ya. Tepuk tangan buat kita semua. Jadi silakan duduk kembali. Konsentrasi. Walaupun hanya kegiatan seperti itu, tapi butuh konsentrasi ya Bu ya. Ya, oke. Diskusi kita lanjutkan. Jadi di sini Bu, nanti setelah apa yang kita diskusikan itu ada kegiatan tindak lanjutnya. Ada kegiatan tindak lanjutnya yang mudah-mudahan bisa kita tindak lanjuti. Ini biasanya kan berhubungan dengan biaya. Mudah-mudahan TKA Sahabat Kartini bisa membiayai apa yang akan kita programkan. Nah, di sini nanti saya akan berikan pertanyaan, ditulis di kertas ini. Silakan Bu dibagi Bu di pennya. Pennya masih dari buat ujungnya itu ya. Nah, pertanyaannya, pertanyaan buat ibu-ibu semua. Apa yang akan dilakukan untuk melaksanakan program yang bisa meningkatkan literasi anak-anak? Ya, apa yang akan ibu lakukan untuk melaksanakan peningkatan literasi dengan buku bacaan yang ada di perpustakaan? Silakan, saya kasih waktu 3 menit.
Ya, bantu kami untuk memberi hijau. Apa sih yang baik dilakukan untuk meningkatkan literasi? Kalau sudah, silakan ditempel di papan tulis buku. Oke, sudah semua ibu-ibu? Ternyata banyak ide ya dari ibu-ibu semua ya. Sudah? Nah, dari hasil jawaban ibu-ibu semua, ada yang membaca buku saat jam istirahat. Ini yang membaca anak-anak apa ibunya, Bu? Anak-anak. Nanti dimarahin kalau anak kamu baca. Latihan Saat anak pulang sekolah bisa dipinjamkan buku yang ada di perpustakaan untuk dibawa pulang supaya orang tua di rumah bisa ikut membacakan buku tersebut. Oke. Apakah boleh meminjam buku untuk belajar di rumah? Mendampingi anak baca buku, harus belajar membaca buku saat jam istirahat. Orang tua berperan aktif mengajari membaca. Untuk sering belajar membaca setiap hari, sebaiknya anak-anak diajari membaca setiap hari. Membaca buku satu judul setiap hari supaya bisa menambah wawasan. Oke, bagus semua ya ide-idenya ya Bu ya. Nah, dari ide-ide tersebut harus dipertanggungjawabkan Bu, harus kita praktekkan sesuai dengan apa yang kita hasilkan kemarin, yaitu peran aktif wali murid atau ibunya. Biasanya kan anak-anak bermain dengan ibu ya Bu ya, bukan dengan bapak-bapak ya. Nah, peran aktif orang tua dalam meningkatkan literasi anak. Nah, baik sekali, nanti akan kami catat, nanti kita akan menyimpulkan apa yang menjadi ide-ide ibu semua. Kemudian pertanyaan kedua, masih ada boleh dibuat pertanyaannya Bu? Masih ada ini? Ya, dibagi lagi Bu. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua, fasilitas apa yang menurut ibu-ibu di sekolah kita masih kurang? Silahkan diisi, saya kasih waktu 2 menit saja. Fasilitas apa yang menurut ibu-ibu masih kurang di daerah kita? Silakan. Kita yang kalau bisa yang ada kaitannya dengan peningkatan literasi, peningkatan membaca. Gak apa-apa, tuangkan aja. Jadi saya juga tahu, ternyata kita kurang ini ya, jadi perencanaan program kita ke depan. Waktunya habis, silakan ditempel di bawah.
Jadi anak-anak di kelas tapi memikirkan apa pengembangan sekolah untuk kedepannya bisa lebih baik. Jadi nggak terus mau berangkat nggak berencana pulang itu nggak bisa jadi pas mereka tugas-tugas yang lain. Sudah semua Bu? Ada yang belum? Silakan. Keluarkan ide-ide itu semua agar kita mendapatkan hasil yang baik. Coba Bu Desi dibacakan. Baik, di sini ada yang jawab kurangnya poster atau slogan yang menarik tentang bacaan untuk anak-anak. Bisa ya Bu? Ya, oke. Tempat yang nyaman untuk membaca. Ada lagi pojok baca. Wahana permainan kurang banyak. Tempat yang nyaman untuk membaca sebaiknya disediakan saung. Kurang tempat untuk membaca, ya ini sama. Terus penyediaan rak buku, tempat rak buku sama. Ruang khusus membaca, sediakan meja, kursi biar lebih nyaman betah di ruang baca. Tidur. Oke, terima kasih ibu-ibu sekalian ya. Jadi kami tahu apa yang diinginkan oleh warga sekolah terkait dengan fasilitas yang kita punya. Ya, semua itu nanti bisa kita wujudkan. Semoga asal Bakati mempunyai anggaran yang bisa mewujudkan dari ide-ide ibu yang kedua ya, tentang fasilitas sarana dan prasarana sekolah. Oke, terima kasih. Jadi program kita tetap berjalan, yaitu meningkatkan literasi anak dan guru melalui perpustakaan desa. Jadi kita akan melaksanakan kerjasama atau program ini setelah libur semester 1. Jadi kita akan programkan, dan untuk fasilitas yang ibu idekan atau ibu ajukan nanti insya Allah akan dimasukkan ke perencanaan program tahun berikutnya, karena semua itu membutuhkan anggaran. Terima kasih, mudah-mudahan diskusi hari ini bisa mufakat, karena hasil diskusi ini akan menjadi tindak lanjut atau rencana tindak lanjut yang kemudian akan masuk ke anggaran sekolah. Terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya, atas partisipasinya. Semoga sekolah kita menjadi sekolah yang kita cita-citakan. Amin. Kemarin seperti ibu-ibu semua, apa sih sekolah yang kita cita-citakan? Ibu-ibu sudah berpendapat ya, kedisiplinan guru, jadi apa yang ibu inginkan bagaimana sekolah kita menjadi sekolah yang idaman seperti yang kita cita-citakan kemarin sudah dituangkan, dan hari ini program lanjutannya fasilitas dan sarana prasarana juga kita sudah tuangkan. Mudah-mudahan nanti akan menjadi hasil yang lebih baik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita lalui acara yang terakhir, yaitu penutup. Sebelum acara ini saya tutup, saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Hanya pada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri. Wassalamualaikum